أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada, masih pembahasan, dan ini pertemuan yang ketiga. Sekaligus saya mohon maaf, pertemuan yang lalu saya keluar kota. Ini pertemuan yang ketiga dengan bab yang sama, berbicara mengangkat tema An-Nar, neraka. Satu tempat nanti di akhir zaman, di hari kiamat, mohon maaf, yang Allah sudah menjanjikan pada dua tempat yang berseberangan ini, Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Dan dua-duanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian aku penuhi. Cuma ketika surga sudah penuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau neraka penuh, neraka ini berkomentar jemaah sekalian. Di dalam Al-Qur'an cukup jelas itu, hal mim mazid, ada tambahan tidak? Dan kita tahu neraka ini tempat yang sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir, baik itu kafir i'tiqadiyun, kafir yang merupakan keyakinan, Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, kita semua berkeyakinan wa bi'sal masir, bagi mereka seburuk-buruk tempat Jahannam wa bi'sal masir, begitu bahasa Allah. Ataupun juga kafir yang dilakukan oleh kita kaum muslimin, tapi dia tidak bertobat kepada Allah dan menikmati akan kekufurannya. Salah satunya adalah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat-nikmat yang kau syukuri itu. Tetapi wala in kafartum, di sini Allah tidak mengatakan kalau kalian tidak bersyukur. Langsung tidak bersyukur itu dicap oleh Allah, la in kafartum, kalau kalian kafir, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat keras. Makanya dalam kitab ini, An-Nar hiya ad-darul lati a'addaha Allah lil kafirina bih, tempat yang sudah Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Wal mutamarridina ala syar'ih, juga tempat bagi orang yang bermain-main dengan syariat Allah. Kadang salat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang semangat mengeluarkan zakat tapi tahun-tahun berikutnya tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Ini bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-mukadzibina li rusulih, neraka juga tempat bagi orang yang mendustakan rasulnya, nabinya.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Wa hiya 'adzabahu alladhi yu'adzibu bihi a'da'ah. Ini adalah azab Allah yang sengaja Allah azabkan, timpakan kepada musuh-musuhnya, yaitu orang kafir, orang mutamarrid yang melampaui batas terhadap syariat Allah, yang mendustakan rasul-rasul Allah. Wasijnul ladzi yasjunu fihi al-mujrimin. Sekaligus ini merupakan penjara bagi orang-orang yang bejat. Nah, saudara sekalian, mari kita baca, kita renungi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bab yang kita bahas. Kemarin kita masih membahas muqaddimah, apa itu neraka dan kepada siapa neraka itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, qala Allah taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Ini bagi orang yang menantang hukum Allah, menyelisihi Al-Quran, bahkan mempermainkan Al-Quran, kemudian ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu menulis tulisan sebagaimana Al-Quran, dan tidak akan mampu memang, kata Allah Subhanahu wa taala, paling tidak sadarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka yang nanti allati waquduhan nasu wal hijarah. Ini nanti bara apinya, penyulutnya itu manusia-manusia dan patung-patung yang terbuat dari batu itu. Jadi memang nanti isinya neraka itu, jamaah sekalian, sesembahan sama yang menyembah manusia, manusia yang kafir, manusia yang mutamarrid, yang melampaui batas, manusia yang mendustakan rasul dan nabinya. Kata Allah, uiddat lil kafirin, memang sengaja itu dipersembahkan, dipersiapkan, diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, sebagaimana sudah kita tafsiri makna kafir itu. Saudara sekalian, di ayat yang kedua At-Taubah ayat 63, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. A'udzubillah ya. Apakah mereka tidak mengetahui, tidak sadar, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia-manusia yang menantang Allah dan Rasulnya, ini di negeri kita ini banyak, Pak, menantang Allah dan Rasulnya, bahkan melecehkan Rasulullah, yang kemudian sekarang jadi viral. Berita ini sampai sekarang belum mereda dan belum dingin, jamaah sekalian, yang kemudian menghina Nabi dan lain sebagainya, menghina Al-Quranul Karim, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keyakinan fa anna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya bagi orang ini neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ya pasti, Pak, kalau orang sudah kafir apalagi menantang Allah, ya dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak meyakini keberadaan Allah, ya hidup ya sepertinya binatang itu, jamaah sekalian. Cuma manusia ini diberi akal pikiran, dan dia tidak sadar bahwa akal pikirannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kehinaan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Jadi jenengan, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau ngelihat orang-orang yang melampaui batas, tidak percaya kepada Allah, mentertawakan kita, mentang-mentang mereka sukses secara materi, sampai menuhankan dirinya sebagai Tuhan tandingan terhadap Allah. Cuma mereka tidak sama seperti Fir'aun saja, Pak. Kalau Fir'aun sudah terang-terangan memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling berkuasa. Sekarang juga banyak orang-orang seperti itu yang tidak percaya sama Tuhan,
dan terus diistidraj oleh Allah, diulur-ulur oleh Allah rezekinya itu, sampai kemudian menghalalkan segala cara, merusak tatanan kehidupan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Allah, dzalikal khizyul azim, itu adalah sebuah kehinaan yang nyata. Ya, ya paling tidaklah saya selalu mengingatkan pada teman-teman yang kadang-kadang mengukur sukses itu dengan dunia, Pak. Ya. Dan segala sesuatu diukur dengan materi. Ya, selama-lamanya kita menikmati materi ini, mohon maaf, paling kita nikmati 70 tahun, 80 tahun. Dan ini berkali-kali saya menyampaikan, masuk usia 80 sudah mulai linglung, Pak. Ya, stres, berbagai macam ujian menimpa. Uniknya, kalau dia tidak sadar, Pak, semakin menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Allah mengatakan ujung-ujungnya nanti dzalikal khizyul azim, bagi mereka ada kehinaan yang sangat dahsyat nanti pada hari kiamat. Saudara, Al-Hijr ayat 43-44 itu, wa inna jahannama lamu'iduhum ajmain. Dan memang jahannam ini, neraka jahannam ini sudah Allah persiapkan bagi mereka semua. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Memang di neraka ini nanti ada pintu, ada 7 pintu, masing-masing pintu ada penjegal, ada algojo yang siap, bagian-bagian yang siap untuk mengeksekusi orang-orang itu, jamaah sekalian. Tentu siapa? Lamu'iduhum ajma'in, yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sampai kedua orang tuanya meninggal dunia dan dia tidak memaafkan kepadanya, termasuk juga menghina Rasulullah, meninggalkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran dan lain sebagainya. Hati-hati jemaah sekalian, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam, ya, yang ada 7 pintu, masing-masing pintu akan dilewati oleh orang itu, dan masing-masing pintu punya sayatan-sayatan, punya siksaan-siksaan tersendiri. Kalau bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian melihat sebagaimana apa yang aku lihat ketika dipertontonkan oleh Jibril tentang neraka itu, la bakaitum katsira wala dhahiktum qalila, senyumanmu, tertawamu hanya sedikit, tapi hari demi hari akan dipenuhi dengan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, di ayat yang lain, surat Shad ayat 55-56, hadza, hati-hati ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, bagi orang-orang yang tagut, melampaui batas, yang menghalalkan segala cara, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jauh dari aturan Allah, menyelisihi syariat Allah dalam hidupnya, mengikuti murni irama hawa nafsunya, la syarra ma'ab, itulah seburuk-buruk tempat kembali nanti pada hari kiamat. Jahannam, kata Allah, tempat itu namanya jahannam. Yaslaunaha, ya, yaslaunaha, mereka akan melewatinya di situ. Fabi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah, ya. Makanya Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kita suruh berlindung ya setiap hari. Sampai salah satu doa redaksinya pun juga Allah, Pak, yang menyuruh kepada kita berdoa itu, walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus setelah itu apa? Waqina adzabannar. Kenapa secara khusus, Pak, disebut waqina adzabannar? Karena boleh jadi nanti ada orang-orang beriman nyemplung juga ke neraka, Pak, dengan dosa-dosa yang dia nikmati, tidak sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita optimis ya, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat Ghafur dan Ghaffarnya serta Tawwabnya, insyaallah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi kita tidak tahu, Pak, bahasanya Allah yaghfiru liman yasha, ada kata-kata liman yasha, bagi hambanya yang ia sukai. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ini Pak yang setiap saat menjadi apa namanya perenungan kita seharusnya. Dan kita tidak tahu ajal Pak ya. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah, kira-kira ke surga atau ke neraka Pak? Yang bisa menjawab masing-masing kita secara pribadi jamaah sekalian. Rugi loh ya kalau kemudian kita tidak tiap hari memperbaharui istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus waqina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari jilatan api neraka ini. Nah, ayat terakhir jemaah sekalian, ini ayat yang paling saya takuti juga jemaah sekalian. Ayat yang langsung menyentuh dengan kehidupan kita, yaitu masalah keluarga. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim, surat masalah pengharaman. Kalau jenengan lihat di awal surat itu awal ayat pada surat itu Allah mengingatkan kepada kita, jangankan kita Pak, sampai Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah keluarga Pak. Hampir pada ayat ini semuanya berbicara masalah keluarga. Walaupun tengah-tengahnya ada ancaman kepada kita. Apa ancamannya itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nara Pak. Wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya Allah. Ya. Coba lihat ayat pertamanya Pak. Ini sekaligus supaya kita ada kehati-hatian dalam mengatur rumah tangga kita. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Pak indahnya Allah ketika memanggil nabi kita Pak, nak manggil ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu hampir begitu jamaah sekalian. Sampai ketika menegur ada kekeliruan dalam berdakwanya pakai fiil ya, dhamir huwa jamaah sekalian, abasa wa tawalla. Nah, Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, enggak Pak, abasa wa tawalla. Sangat halus teguran Allah kepada Nabi. Sama ketika muncul sisi kemanusiaannya Rasulullah berbuat salah, mohon maaf, berbuat salah yang tidak disengaja Pak, langsung turun ayat. Ini bentuk kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berbuat dosa Pak ya, beda. Berbuat kesalahan tidak disengaja, itu langsung ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa sih engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Jadi rupanya Pak Nabi sempat mengharamkan minuman yang halal kemudian diharamkan sama Nabi. Kenapa? Tabtaghi mardati azwajik. Tabtaghi mardata azwajik, karena Nabi berharap kerelaan Pak untuk membuat istrinya mereda ya, tidak marah jamaah sekalian. Pada waktu itu kalau antum lihat asbabul nuzul ayat ini jamaah sekalian, saat itu Nabi sedang berkabung jamaah sekalian, berkabung, sehingga Nabi cukup lama berada di rumah istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah itu. Dan darinya Nabi punya anak laki-laki Ibrahim, kemudian meninggal dunia di waktu kecil jamaah sekalian. Ini hikmahnya luar biasa. Nabi sedih, sekaligus Nabi juga ingin menghibur istrinya Pak yang namanya Maria ini. Saat itu juga terjadi gerhana matahari total Pak, sampai para sahabat mengkaitkan sampai matahari pun tidak mau mengeluarkan cahayanya. Bisa dibayangkan ya, matahari pun tidak mau mengeluarkan cahayanya. Karena apa? Bersedih atas meninggalnya siapa? Putra Rasulullah yang namanya Ibrahim ini. Nah, karena ini sudah masalah akidah Pak, Nabi hilang kesedihannya itu, langsung ngambil sorbannya. Kalau mungkin di sini rumahnya Ustadz Muhalimin, rumah Nabi di situ, langsung tergesa-gesa Pak menuju mimbar dan dikumpulkan semua para sahabat. Ketika begitu jamaah sekalian, sorbannya jatuh, Nabi tidak menghiraukan. Saking begitu gentingnya masalah gitu. Sampai Nabi mengatakan,
sesungguhnya matahari dan bulan ini merupakan dua tanda kebesaran Allah. Tidak ada kaitannya dengan lahirnya manusia dan matinya manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan kematian anakku Ibrahim, kata Nabi. Ini merupakan tanda kebesaran Allah, dan ini juga merupakan tanda dekatnya kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah saat itu jemaah, Nabi balik lagi berlama-lama Pak di rumahnya istrinya yang namanya Maria itu, sehingga memunculkan kecemburuan dari siapa? Dari istri-istri Nabi yang lain. Maka bersekongkol dalam tanda petik Pak ya, di bawah komando ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wa anhunna jami'an min ummahatil mu'minin. Jamaah sekalian, gini aja, nanti Nabi begitu datang menemui kami bilang saja mulut Nabi bau ya, mulut Nabi bau jamaah sekalian, sehingga dia nanti tidak lama-lama Pak, tidak apa namanya, Nabi itu tidak mau lagi datang ke rumahnya Maria jamaah sekalian. Kalau Maria kan dari Mesir Pak ya, dari bangsa Kipti, jago masak, pinter jamaah sekalian, dan punya anak darinya lagi, cemburu istri yang lainnya jamaah sekalian. Salah satu provokasinya begitu Nabi ketemu mengatakan semua kompak bau mulut Nabi. Akhirnya datang Pak Nabi ke rumahnya Aisyah. Begitu Nabi mengucapkan salam, waalaikumsalam, bau apa ya Rasulullah? Mulutmu kok bau, kata Nabi. Kata Nabi, aku tidak makan apa, aku tidak makan apa kecuali tadi aku cuma minum madu Mesir Pak. Aku cuma minum madu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kemudian Nabi melihat Pak kecemburuan Aisyah, tidak percaya Nabi, datang ke rumahnya Hafsah. Hafsah juga mengatakan hal yang sama pula. Ya Rasulullah, bau apa ini? Padahal tidak ada bau Pak. Masa iya sih? Kata Nabi, aku tidak makan apa-apa, aku tadi cuma minum madu. Datang kali ke rumah satunya Pak, rumah Zainab, juga begitu. Sampai kemudian Nabi mengeluarkan sebuah statement, keputusan, mulai sekarang aku tidak akan minum madu. Aku haramkan diriku minum madu. Setiap aku minum madu sepertinya aku bau mulutku ini. Saat itu juga Pak turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, sekaligus Pak dibongkar oleh Allah ya, bahwa ini adalah provokasi dari istri-istri beliau ini. Memang istri ini Pak luar biasa, kalau sampean tidak pandai mengelola habis kita ini Pak, dipermainkan. Walaupun ini adalah ibu kita semua jemaah sekalian, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini pembelajaran bagi kita jemaah sekalian. Lima tuharribu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tentang madu itu? Apa kau mau mengikuti kemauan istri-istrimu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sadar Nabi jemaah sekalian. Nah, setelah itu berbicara tentang masalah-masalah yang lainnya. Tengah-tengahnya Pak ayat yang saya bacakan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu ya, jaga dirimu, perhatikan dirimu ya, dan keluargamu dari api neraka. Pak, ini menarik ayat ini. Panggilannya panggilan iman, kok diancam neraka gitu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara gitu. Orang beriman kok diancam neraka? Kata para mufassirin jemaah sekalian, boleh jadi Pak orang beriman itu mampir ke neraka di saat orang itu gagal menata kehidupan rumah tangganya, gagal dirinya tidak bisa memfungsikan sebagai laki-laki yang qawwam di tengah istrinya, gagal dia sebagai seorang ayah
Ya, di saat dia tidak bisa menjadikan putra putrinya anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun dia aktivis masjid Pak, walaupun mungkin tahajudnya tiap malam, Qurannya mungkin tiap hari 2-3 juz dia baca, setiap 10 hari dia khatam, Masya Allah, Ramadan tidak pernah absen, tahajudnya tiap malam, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan istrinya, gagal mengarahkan istrinya, gagal menutup aurat istrinya, bisa saja orang itu nyemplung ke neraka jamaah sekalian. Gagal kemudian menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleha, boleh jadi orang ini juga mampir ke neraka jamaah sekalian. Nah Pak, pada ayat ini jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita Pak jangan cepat puas. Orang kalau sudah berkeluarga jangan cepat puas Pak kepada kekhusyuan dirinya, performa dirinya secara pribadi jamaah. Kalian ketika dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa 5 waktu di masjid, tidak pernah terlambat, Qur'annya tiap hari, bahkan menghafalkan Al-Quran, tapi gagal Pak mengawal istrinya jadi istri yang salihah. Gagal kita ini. Keluarga itu apa? Ya anak juga Pak. Ya Allah, saya paling takut bicara masalah ini jamaah sekalian. Ini tadi malam saya di masjid saya Ar-Rahmah, sekarang di sini jamaah sekalian, besok di Al-Akbar, ya besoknya lagi di Gresik maunya jamaah sekalian, atau di Al-Falah. Bisa dibayangkan Pak, omongan saya banyak didengar sama orang banyak, tapi kemudian omongan saya tidak didengar oleh istri saya. Gagal kita ini Pak. Bisa-bisa saya nyemplung ke neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita jangan main-main dengan masalah keluarga. Tapi kalau jenengan maksimal ngurus keluarga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, walaupun nanti yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak, ini peluang-peluang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, laki-laki yang benar itu Pak, tidak hanya kebaikan dirasakan oleh kita pribadi. Ketika sampean bisa salat tepat waktu begini, sampean bertanya juga Pak, bagaimana anakku, bagaimana istriku di rumah ini. Kalau sampean bisa ke masjid, berjamaah di masjid, sementara di rumah ada anak kita yang laki-laki Pak, ada mantu kita yang laki-laki, kemudian sampean biarkan juga, jangan salahkan kalau mereka nanti di akhirat menuntut kepada kita. Ini makna narah, neraka loh Pak, bagi orang-orang beriman yang gagal dalam mengatur keutuhan kehidupan rumah tangganya, ma'asyar muslimin. Ya, padahal orang ini kalau sudah berkeluarga, Allahu Akbar, sebenarnya Bapak Ibu 24 jam pintu surga di depan mata Pak. Orang kalau sudah berkeluarga, pada hakikatnya ini peluang-peluang amal saleh terbuka lebar Pak di depan mata, 100% tiap hari jamaah sekalian. Sampean senyum sama istri sedekah, ngasih makan sama istri sedekah, ngajari istri sedekah, duduk dengan anak sedekah, bayar SPP-nya anak sedekah, ngasih makan sama anak, semuanya pahala jamaah sekalian. Tapi kalau sampean tidak ada waktu Pak untuk berkomunikasi dengan mereka, kemudian mereka itu Pak jauh dari aturan agama kita, ya Allah, ya, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapa-siapa tapi salahkan diri kita sendiri jamaah sekalian. Saudara, waquduhan nasu wal hijarah, nanti penyulutnya itu, alat bakarnya itu kata Allah ya manusia yang mukmin yang gagal dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Apalagi Pak kita sebagai seorang ayah tukaran dengan anak Pak, aduh, ibu tukaran dengan mertua gitu. Gimana ini? Pengajiannya lancar Pak, tapi begitu masuk ke rumah tidak tegur sapa dengan orang tua, tidak tegur sapa dengan mantu, tidak tegur sapa dengan kakak adik, tukaran terus penerus. Anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, kemudian ada gap jamaah sekalian, tidak nyambung Pak. Makanya dikatakan waquduhan nas, yang bara apinya itu, penyulutnya itu, alat bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu sesembahan itu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun
la ya'sunallaha ma'amarum. Kemudian di neraka itu Pak, ada malaikat-malaikat yang keras Pak, kaku, tidak pernah senyum, kejam. Memang tugasnya ngejam Pak, untuk nyiksa orang jemaah sekalian. Tidak ada rahmah jemaah sekalian. La ya'sunallaha ma'amarum, tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dilaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Bakar ya dibakar oleh malaikat ini jemaah sekalian. Tidak ada belas kasih pada siapapun pula. Salah satunya ini berlaku bagi orang mukmin, mungkin juga sering ke masjid tapi gagal dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi sampai cerai Pak ya. Cerai. Saya nggak nyambung lagi nih Pak. Udah cerai punya anak Pak. Loh, ya apa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa enggak takut nanti dia dituntut sama anaknya? Saya tidak punya tempat curhat ya Allah. Teman-temanku setiap pulang sekolah dia bisa curhat pada orang tuanya, aku bingung. Mamaku kawin dengan laki-laki lain, bapakku kawin dengan perempuan lain, aku bingung. Sehingga aku menjadi orang anak yang tidak bisa diatur seperti ini. Dia akan nuntut pada kita jamaah sekalian. Makanya Pak, jangan main-main dalam urusan apa? Rumah tangga. Ya, walaupun orang itu alim sekalipun, hafal Quran sekalipun, tapi gagal dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak punya alasan yang syar'i dalam masalah ini, waquduhan nasu wal hijara. Ingat, jangan-jangan nanti manusia-manusia seperti itu menjadi alat ya ngobongi neraka nanti jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Saya pikir cukup malam ini. Insyaallah pekan depan kita akan detailkan lagi di bab hadis-hadis yang terkait berbicara masalah neraka ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.